Seperti yang diketahui, PT PAL merupakan perusahaan galangan kapal pelat merah yang syarat akan sejarah. Semua berawal saat Gubernur Jenderal Van der Capellen, tahun 1778 sampai tahun 1848, membentuk komisi yang bertugas menyelidiki tempat dan sarana yang tepat untuk mendirikan industri perkapalan. Tujuannya untuk menunjang armada laut Kerajaan Belanda di wilayah Asia sejak tahun 1822. Observasi pun mulai dilakukan. Merujuk hasil penelitian komisi tersebut, Van der Capellen menetapkan Ujung, Surabaya, sebagai daerah yang memenuhi syarat untuk mendirikan industri perkapalan. Lalu memasuki 1849, wujud nyata proyek tersebut mulai berkembang. Di Ujung sudah ada sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal. Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan kemajuan teknologi pada masa itu, galangan kapal itu terus dikembangkan. Setelah benar-benar rampung, galangan kapal di Ujung, Surabaya diresmikan pemerintah Belanda pada 1939 dengan nama Marine Establishment, ME. ME merupakan galangan kapal terbesar di Asia pada masanya. Di masa kejayaannya, ME memiliki pekerja sebanyak 6.000 orang, lebih dari separuhnya pribumi. Orang Indonesia yang bekerja di sana 5.000-an, orang Belanda tak begitu banyak. Menurut sejarah, jabatan tertinggi orang Indonesia di ME adalah officer kelas 1, antara lain dijabat Supono, bagian kapal dijabat Susilo, bagian administrasi yang tertinggi Komisi 1 yang dijabat Muhammad Harun, dan Avandi di Komisi kelas 3. Pekerjaan yang dilakukan di ME meliputi reparasi kapal, mengadakan percobaan instrumen-instrumen atau alat-alat kapal seperti foto-foto, kuker dan persenjataan yang agak komplit. Pada awal Perang Dunia Kedua, ME masih beroperasi sebagaimana biasanya. Lalu memasuki 1942, beredar desas-desus kabar rencana kedatangan Jepang. Ini sangat mengkhawatirkan. Propaganda yang diembuskan Jepang berhasil. Belanda menutup ME sebelum diserbu Jepang. Lalu, ketika Belanda menutup ME pada awal 1942, orang-orang Indonesia yang bekerja di sana tidak ada yang diperbolehkan keluar. Pemerintah Hindia Belanda hendak mengevakuasi pekerja-pekerja itu ke Australia. Dari Ujung, pekerja-pekerja ME diangkut naik bas ke Cilacap dan kemudian diberangkatkan dengan kapal ke Australia. Ternyata evakuasi pemerintah Hindia Belanda di Ujung tidak berjalan lancar, hanya sebagian pekerja yang berhasil diberangkatkan. Hanya satu kapal, sebagian besar tidak bisa berangkat karena telat, Jepang sudah keburu datang. Lalu perusahaan ME, galangan kapal terbesar di Asia pun diduduki Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, peranan ME tidak berubah, hanya namanya diganti menjadi Nagamatsu Butai. Nama itu digunakan selama 4 bulan pertama, selanjutnya diganti lagi menjadi Kaigun C-21 sampai 24 Butai. Hingga akhirnya, jumlah pekerja pun ditambah hingga 9.000 orang. Zaman Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, Direktur 21 sampai 24 Butai bernama Meringa. Bahkan, saat zaman Jepang, kapal selam juga mangkal di situ. Pada suatu sore, petugas Angkatan Laut Jepang meminta petugas Avandi mendirikan Hokoke SE-21/24 Butai di Ujung. Mereka mendapat pelatihan militer semacam peta, pembela tanah air, dengan nama Hokodan. Satu kelompok jumlahnya 300 orang, mereka dilatih selama 2 minggu. Selama mengikuti pelatihan, peserta menginap di asrama Sidotopo, Surabaya. Mereka ini mendapat gaji, dan makan 3 kali sehari. Setelah 2 minggu, mereka dipulangkan, dan datang lagi kelompok berikutnya dengan jumlah yang sama. Pelatihan itu terus-menerus dilakukan hingga 10 periode dan memiliki lebih dari 3.000 orang terlatih. Suasana di Ujung, di galangan kapal terbesar di Asia itu berubah lagi ketika Jepang kalah di tangan sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Avandi lantas mengorganisir para pekerja hingga mendirikan PAL. PAL merupakan singkatan dari Penataran Angkatan Laut. Organisasi ini didirikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh bekas pekerja galangan kapal terbesar di Asia, yang berlokasi di Ujung, Surabaya.